Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di edisi perdana dari sebuah tayangan baru saya yang dijamin akan lebih panas lagi dan yang jelas akan lebih pol lagi dan yang jelas akan lebih mantap lagi pembahasannya. Dan mohon maaf kalau ini berpotensi sangat subjektif ya. Selamat datang teman-teman di acara Triple W ya. Triple W ini kepanjangannya adalah what went wrong ya. Tapi bisa juga diartikan sebagai what went woke ya. Jadi di dalam tayangan mingguan ini sama seperti tayangan mingguan saya The World According to James Clear Smith Windsor, hari Jumat kemarin itu adalah kita membahas tentang apa aja yang menjadi pembahasan yang hangat selama sepekan ini, dan Anda akan saya bawa kepada perspektif saya mengenai apa saja yang menurut pandangan saya ini adalah sebagai sebuah hal yang woke banget dalam seminggu ataupun dalam sebulan ataupun dalam setahun terakhir. Karena ini adalah edisi perdana dan kebetulan debutnya di akhir tahun 2023. Jadi di edisi perdana dari What Went Woke alias What Went Wrong ini akan saya bawa Anda tentang apa saja yang bisa saya kemas dalam satu kesimpulan, yaitu apa yang menjadi hal yang woke banget dalam pandangan saya sepanjang tahun 2023 ini. Jadi inilah edisi perdana What Went Woke, edisi My Wokest Thing of the Year. Nanti mulai bulan depan, mulai Januari 2024, tayangan ini akan tayang setiap Sabtu atau setiap malam Sabtu ya. Bersama dengan The World According to James Clear Windsor, dan yang tayang setiap Jumat atau malam Jumat tayangnya. Jadi pastikan Anda subscribe channel YouTube saya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan saya yang menarik setiap harinya atau setiap minggunya. Jadi nanti mulai bulan Januari Anda akan saya suguhkan dengan apa yang woke banget dalam seminggu terakhir atau sepekan terakhir. Tapi karena debutnya ini adalah akhir tahun ya, jadi apa yang bisa saya suguhkan adalah my wokest pick atau my wokest thing of the year. Tapi mulai bulan depan adalah my wokest thing of the week ya, atau the wokest of the week ya. Itu setiap minggunya, atau woke of the week ya. Tapi kalau ini adalah woke of the year ya. Di antara banyak hal yang terjadi sepanjang 12 bulan ini, tentu banyak dong ya hal-hal yang woke banget yang tentunya saya nggak bisa himpun satu persatu, tapi saya kumpulkan dan dalam satu kesimpulan, inilah hal yang paling woke menurut saya untuk tahun 2023 ini, alias woke of the year. Langsung saja kita mulai. Hal yang paling woke banget di negara yang saya kadang-kadang sering sebut sebagai the wokest country on earth, negara yang paling woke sedunia raya ini adalah bagaimana civil liberties, bagaimana political rights atau hak-hak berpolitik ya, dan juga individual freedoms
atau 4 freedoms di Indonesia ini masih dijalankan itu separuh-separuh gitu ya, karena terhalang oleh satu hal, yaitu sopan santun. Jadi kita nggak bisa menjadi diri kita yang utuh gitu. Menjadi diri kita yang genuine gitu. Menjadi diri kita yang natural gitu. Dimana kadang-kadang kita perlu pakai mask atau pakai topeng agar kita bisa diterima oleh orang lain. Nah, intinya negara ini masih belum mature banget, belum matang banget kedewasaannya gitu loh ya. Bagaimana bisa kita tiap hari hidup ya dengan kita berbicara yang sama, dengan gaya berbicara yang sama, dengan pakaian yang sama, dengan bentuk tubuh, bentuk muka yang sama, dengan bahasa yang sama, dengan penampilan yang sama, dan itu setiap hari kita alamin. Isn't that boring? Yes. Assalamualaikum. Wih, lagi main ABC ya. Nih, tuh. Ya. Jadi Anda kalau nonton yang namanya SpongeBob SquarePants di dalam episode Squidville ya, Anda coba bayangkan episode Squidville di dalam kartun SpongeBob SquarePants ya, di dalam SpongeBob SquarePants itu bagaimana Squidward yang tadinya tinggal di samping rumah Patrick dan SpongeBob. Rumah Patrick itu kan bentuknya kayak batu ya. Sementara rumah SpongeBob itu kan nanas gitu. Pineapple, bukan PPAP ya. Pineapple, apple pen. Ya. Nanas. Lalu dia pindah ke ke satu lingkungan yang isinya tuh squid, cumi-cumi, penampilannya sama, gaya gestur mukanya sama, kebiasaannya pun sama, dan itu dilakukan berulang-ulang ya. Rutinitas itu kita lakukan berulang-ulang, dan semua di dalam komunitas Squidville itu begitu ya. Apa namanya? Lalu itu berulang-ulang, dan lama-lama di akhir cerita itu Squidwardnya bosan gitu loh. Squidwardnya bosan dan Squidwardnya bosan dan murung dia, hingga akhirnya dia melakukan ya sesuatu yang dalam tanda kutip berbeda gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh warga Squidville, yaitu mainin vacuum cleaner. Nah, ini yang terjadi di negara ini gitu loh. Woke yang seperti itu masih terjadi. Jadi kita nggak bisa tampil menjadi diri kita itu secara natural gitu loh. Nggak bisa kita tampil itu secara natural, secara alami gitu, secara genuine gitu loh, apa adanya. And this is very very woke gitu loh. Jadi kita seakan-akan
lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi that's a kind of work banget. Padahal gimana ya? Dan sekarang saya kaget juga ketika tadi saya buka berita di TLDR di YouTube ya, Denmark dan juga di salah satu channel YouTube politik lah. Katanya Denmark mulai melancarkan perang terhadap yang namanya multiculturalism atau multikulturalisme gitu loh. This is a very kind of woke banget gitu loh. Di saat kita lagi berusaha banget mengkampanyekan unity in diversity atau persatuan dalam perbedaan gitu loh. Denmark tiba-tiba meluncurkan peperangan terhadap multikulturalisme baru-baru ini. Jauh sebelum Denmark melancarkan perang terhadap multikulturalisme baru-baru ini, beberapa negara-negara lain pun juga melancarkan hal yang sama. What went wrong with Denmark gitu loh. Jadi ini namanya bukan what went wrong, tapi what went wrong aja ya. Apa yang salah gitu loh. Jadi what went wrong with Denmark? What went wrong with this country sebenarnya? Of the year. The wrongest ever thing of the year. Ya, dalam pandangan saya loh ya, bukan dalam pandangan yang lain-lain. Jadi saya revisi ya, dari tadinya my wokest thing of the year atau my wokest thing of the week menjadi my wrongest thing of the year dan my wrongest thing of the week. Kenapa saya menyebut acara ini what went wrong? Ini pertanyaan sebenarnya, apa yang salah gitu loh. Apa yang salah dengan apa yang saya anggap salah dan apa yang saya anggap betul gitu. Nah, lanjut lagi. Jadi sebenarnya kita ini apa yang salah gitu loh dengan individual liberties, dengan civil liberties, dengan political rights gitu loh. It's definitely okay ketika kita salah, kita mengaku salah dan kita siap salah. Maknanya kita memang siap untuk dibetulkan. Maknanya memang kita siap untuk dibenarkan. Maknanya kita memang siap untuk diperbaiki. Tapi terkadang kita takut salah gitu loh. Takut salah. Jadi menunjukkan mentalitas bahwa kita tuh harus benar terus. Menunjukkan bahwa kita harus pokoknya benar gitu loh. Nggak boleh salah. Ini berbahaya teman-teman. Ini berbahaya. Sangat berbahaya kalau kita maunya benar terus. Ini bisa menimbulkan mentalitas sok benar. Kita merasa pengen dianggap benar, merasa pengen kita itu benar sendiri gitu. Ini bahaya banget. Jadi biarkan kita menyikapi berbagai persoalan ini ya dengan sikap yang menurut orang tuh salah gitu. Tapi kita benar, tapi kita juga harus siap salah. Gitu loh. Jangan kita mau dibenarkan tapi nggak mau disalahkan. Gitu. Contohnya aja seperti bagaimana kita mengatakan indeks kualitas demokrasi di Indonesia ini menurun. Orang kan banyak bilang itu salah, itu keliru. Ya. Ketika kita disalahkan atau memang itu salah, ya kita kalau memang salah ya pilihannya adalah pertama mengakui salah, yang kedua kita tunjukkan mana yang benar. Nyatanya memang indeks demokrasi Indonesia ini masih jelek. Datanya dari mana Pak James? Datanya dari Economist Intelligence Unit, dari indeks demokrasi yang dimuat oleh The Economist.
Kita masih ada di peringkat 60-an dengan predikat flawed democracy atau cacat demokrasi. Demokrasi kita hanya lebih baik dibandingkan Singapura, ya, tapi lebih jelek dibandingkan jangankan dengan Malaysia ya, dengan tetangga kita sendiri Timor Leste aja demokrasi kita tuh jelek banget. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Jepang yang masih memegang teguh itu tradisi ketimurannya itu, demokrasi kita juga lebih jelek dari Jepang. Jepang itu kategorinya sudah full democracy, bukan flawed democracy, meskipun selama pemerintahan Shinzo Abe memang masuk ke kategori flawed democracy atau cacat demokrasi. Sebelum akhirnya Perdana Menteri Jepang itu berganti menjadi Fumio Kishida dan Jepang itu menjadi full demokrasi atau negara berdemokrasi secara penuh lagi. Jauh sebelum Shinzo Abe itu meninggal akibat ditembak di Nara, Jepang pada tahun 2022 yang lalu. Dan Shinzo Abe ini adalah Perdana Menteri kesekian di Jepang yang meninggal karena ditembak atau assassinated. Sama kayak Perdana Menteri pertama Jepang Hirofumi Ito yang juga meninggal karena ditembak atau assassinated. Atau murdered gitu loh. Jadi gimana ya? Ya ini adalah cerminan bahwa kita masih terlalu stuck dengan apa yang ada di teks, apa yang ada di buku cetak gitu. Terlalu gimana ini saya memandang bahwa ini sudah cukup melelahkan gitu loh. Kita giliran berbeda langsung kita ditafsirkan dan dilabel macam-macam. Giliran kita beda pandangan politik, giliran kita beda, apalagi ini mau pemilu 2024 tanggal 14 Februari gitu ya. Kita giliran beda pilihan capres, calon wapres gitu ya, langsung dilabel dengan label yang gak karu-karuan kadang-kadang. Kita misalkan adalah simpatisan partai apa gitu misalkan, atau pendukung partai apa gitu ya, malah dibilang malah diksi yang keluar itu gak karu-karuan. Giliran kita bicara tentang perkembangan politik, tentang situasi politik, kita bicara tentang politik gitu ya, langsung kemudian diksi-diksi yang keluar itu bermacam-macam. Sementara kita juga kadang-kadang tanpa kita sadar menyerang juga mereka yang memilih untuk dalam tanda kutip ya apolitis. Mereka yang memilih untuk dalam tanda kutip acuh gitu ya dengan diksi mereka, dengan kepercayaan mereka. Kita pun juga tanpa sadar menyerang mereka itu juga dengan diksi-diksi dan kosakata-kosakata yang gak karu-karuan juga. Padahal belum tentu mereka demikian. Contoh misalkan ketika kita menyaksikan ada beberapa saudara-saudari sebangsa setanah air kita yang istilahnya nggak terlalu ini banget gitu ya, nggak terlalu interest banget ketika kita bicarakan tentang politik, tentang negara, tentang bangsa dan negara Indonesia ini, malah dibilang nggak nasionalis, nggak patriotis, nggak cinta tanah air, etc. gitu. Sebaliknya kadang-kadang mereka yang
begitu juga membalas dengan mengatakan, ah kamu tuh ngapain lah, sok penting banget sih, sok iye banget sih gitu kan, dan lain-lain. Pasti begitu. Sama halnya ketika teman-teman yang menyebut diri mereka apologet Islam gitu ya. Mereka berusaha menjalankan apa yang ada di dalam Quran surah Muhammad ayat 7 dan Quran surah Al-Hajj ayat 40, dan di atas itu ada kitab Fadilah Amal ya, yang dibawa oleh jemaah tabligh itu biasanya. Di situ ada bab memperbaiki kerusakan umat. Mereka menjalankan itu, tapi kadang-kadang seringkali dikatakan yang gak karu-karuan juga. Bahkan mereka juga menghalau gitu ya, mengkonter hujatan-hujatan, mengkonter syubhat-syubhat, mengkonter kata-kata kotor yang gak karu-karuan juga, yang dikatakan oleh katakanlah teman-teman Kristen ya, atau oknum Kristen katakan. Malah dibilang yang enggak. Pun begitu juga ketika teman-teman Kristen juga berapologetika, membela iman Kristennya ya, membela iman Kristennya, dan juga mereka pun juga sama ketika agama mereka, ajaran mereka, iman mereka juga dihina dan dihujat gitu ya oleh mereka-mereka yang bukan gitu ya dari kalangan kekristenan gitu ya. Mereka pun juga berapologetika, mereka pun juga pasti akan diserang, diserbu juga oleh yang enggak perkataan-perkataan yang enggak karu-karuan. Padahal saya berpikir dengan kita defending our religion, defending their faiths gitu ya, defending their respective faiths gitu ya, defending their respective religions gitu ya, itu juga hak mereka gitu loh. Dan mereka-mereka yang tidak tertarik dengan itu pun mereka juga punya hak untuk menyatakan demikian. Bahkan mereka-mereka yang menginginkan debat agama itu di stop, itu juga mereka punya hak juga untuk bersuara. Mereka juga punya hak untuk bersikap, dan kita nggak sama sekali berhak untuk mengatakan ini dan itu. Masing-masing ini punya sikapnya sendiri, punya pandangan sendiri, dan itu harus dihargai. Gitu. Jadi ketika kita memaksa orang untuk sama dengan kita, itu nggak bakal bisa, teman-teman. Nggak bakal bisa. Jadi Indonesia ini masih belum siap untuk menerima perbedaan, tetapi masih stick dengan upaya penyeragaman. Padahal ini nggak mungkin. Nah, inilah the wrongest thing of the year dari edisi perdana What Went Wrong di kanal YouTube saya ini. Karena Indonesia ini baru mengalami sebuah fase yang namanya fase uniformism atau the spring of uniformism, musim semi penyeragaman secara paksa, di mana orang harus seragam dengan kita, seragam ngomongnya, seragam pikirannya, seragam sikap politiknya, seragam A, B, C, D, pokoknya semua seragam gitu. Jadi seperti waktu kita sekolah pakai seragam, waktu kita kerja pakai seragam, ASN pakai seragam, ada seragamnya semua. Bahkan di kantor-kantor swasta pun ada dress code-nya, ada seragamnya. Hari Senin pakaiannya ini, Selasa ini, Selasa, Rabu, Kamis dan sebagainya. Like what gitu. Ini kok kayak apa ya? Apa gitu? Kok jadi kayak weird banget gitu. Kenapa nggak orang ya dibebaskan mau memakai pakaian apapun itu, selama pakaian itu masih menutup
menutup tubuh gitu loh. Nggak menunjukkan bagian-bagian lekuk tubuh yang berpotensi mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Selama masih sopan, selama masih menutup, ya kenapa enggak itu? Lagi pula kita juga nggak bisa loh, ya, memakaikan baju dengan ukuran yang sama ke orang-orang. Saya yang badannya begini aja nggak bisa kalau disuruh pakai baju dengan ukurannya M atau L. Minimal saya itu adalah sekarang ini dengan badan saya yang begini, dengan perut saya yang begini adalah XL atau double XL atau triple XL. Celana pun juga nggak bisa saya pakai ukuran celana 36 atau 37. 38 aja udah sempit. Paling nggak 39, 40 gitu. Atau paling nggak 41. Ya. Karena badan saya ini gitu. Atau sepatu saya paling banter itu nomor 40, 41, 42 atau 43 paling nggak. Saya nggak bisa pakai sepatu 40, 41 karena kaki saya nggak muat. Nih, kaki saya. Jadi pada intinya kita nggak bisa memakaikan pakaian yang sama kepada orang lain. Karena mereka juga punya ukurannya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi biarkan mereka menjadi dirinya sendiri seutuhnya, segenuinnya, seapa adanya gitu. Biarkan mereka menjadi orang yang natural, yang alami gitu. Jangan paksa mereka untuk menjadi orang lain, jangan paksa saya juga untuk menjadi orang lain gitu. Jadi biarkan kita berharmoni dalam keberagaman, biarkan kita ini bisa bersatu dalam keberagaman. Jangan kita persoalkan misalkan 2 hari lagi hari Senin tanggal 25 Desember 2023 itu hari Natal. Ketika teman-teman Muslim kayak saya yang setiap tahun mengucapkan selamat Natal, selamat hari Natal kepada teman-teman Kristiani, ya. Jangan juga langsung ditafsirkan bahwa saya dan teman-teman Muslim yang mengucapkan selamat Natal itu dengan diksi-diksi dan kosakata-kosakata yang gak karu-karuan. Tapi jangan juga dengan mengatakan mereka teman-teman Muslim yang memilih untuk tidak mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman Kristen, ya, juga mereka tidak berhak untuk dihujat dan dihujani dengan penghakiman dengan kosakata dan diksi-diksi juga yang gak kalah gak karu-karuan. Pun begitu juga nanti pada tahun baru 1 Januari 2024 nanti, itu jatuhnya hari Senin tanggal 31 Desember 2023 itu hari Ahad atau hari Minggu, ya. Ketika orang merayakan tahun baru dengan kembang api, dengan ikut Car Free Night misalkan, dengan meriah, dengan spektakuler, dengan niup trompet gitu ya. Ya biarkan gitu loh. Namun ketika orang memilih merayakan tahun baru dengan biasa aja, dengan tidur, dengan di rumah, dengan kumpul dengan keluarga, dengan merenung, dengan tafakur gitu ya, sebagaimana biasa, ya sudah, itu juga jangan juga dihakimi dan dihujani dengan penghakiman yang gak kalah gak karu-karuan gitu loh. Jadi pada intinya biarkan kita berbeda, karena perbedaan itu indah, tapi bukan berarti kita tidak bisa bertemu. Pasti ada satu titik temu di tengah-tengah perbedaan itu. That's it for what went wrong, my wrongest thing of the year dari saya untuk selamat hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Kita berjumpa lagi nanti dalam tayangan-tayangan saya di channel YouTube saya, James Cohen Smith Windsor, yang lainnya.
I'll see you around.